Shalom, selamat pagi, selamat bersuka cita hari ini. Biarlah kita bersuka cita, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena pada hari ini kita bersama-sama kembali beribadah bersama-sama. Biarlah kiranya dalam sepanjang ibadah kita memfokuskan diri kita memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak, kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Inilah pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Hosana, Hosana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
katakan Hosana. Hosana, Hosana Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Benar ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan layak kami sembah. Biarlah Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan pada saat ini, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, memberkati kami. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Demikian juga untuk setiap jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong mereka. Demikian juga untuk yang menyaksikan Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati, menolong hidup kami. Dan biarlah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir, semuanya mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Puji-pujian kami, firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita dapat memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang pertama, saya dan Singer akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian selanjutnya kita bergantian sehingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan katakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percaya bahwa aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang menunjukkan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maka pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kami meminta sesuatu kepadamu, Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Hati hamba. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terjadi yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Marilah kita katakan bahwa Tuhan, kita tidak dapat melapangkan kekuatan Tuhan, kita tidak dapat melupakan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan sangat mulia dalam kehidupan kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk segala berkat anugerah yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, walaupun banyak hal yang kami rasa belum kami miliki, belum kami raih, tapi kalau kami ada hari ini, itu bukti betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bernafas, berjalan, menikmati kebersamaan bersama saudara-saudara seiman, bahkan boleh beribadah, bersekutu untuk memuji muliakan Tuhan. Itu bukti anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan apa yang telah Engkau ajarkan dalam kitab suci. Tolong kami, beri kami hikmat untuk boleh mengerti akan kekudusan firman-Mu, dan berikan kami keberanian untuk melangkah melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang ajaib. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan Mei. Ini sudah bulan keempat di tahun 2021 ya. Kita ini menghitung hari ya, menjalani hari-hari kehidupan kami, kehidupan kita. Nah, kita bersyukur walaupun banyak tantangan, banyak hal yang tidak kita ketahui ya, apa yang akan terjadi hari esok. Tapi sekali lagi ketika kita melangkah, bangun pagi hari, kita disadarkan ternyata segala pergumulan kita hari yang lalu kita boleh lewati. Setelah itu apa? Ada lagi tantangan, ada lagi pergumulan, ada lagi pertanyaan. Apa yang kita akan hadapi hari esok? Apa yang akan terjadi hari esok? Terkadang membuat kita bingung, bertanya-tanya. Tapi sekali lagi, setiap kali kita melangkah, kita mengakhiri hari ini, kita disadarkan. Ternyata apa yang kita khawatirkan tidak seperti yang ada dalam bayangan kita.
semua boleh berlalu dalam anugerah Tuhan. Nah, untuk itu di dalam pembacaan kita tadi Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 14, tapi secara keseluruhan satu pasal itu sampai 31, tema kita adalah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jangan gelisah. Ada enggak di antara kita yang pernah mengalami kegelisahan? Ada ya? Gelisah. Wah, kayaknya enggak nyaman ya. Gimana ya? Kalau orang hari-hari bilang itu seperti cacing kepanasan. Nah, itu gelisah. Ya, gimana ya? Mengapa orang gelisah? Tentu orang gelisah karena sesuatu yang dia pikir itu tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, sehingga dia membuat dirinya gelisah. Betul? Kalau dia yakin apa yang akan terjadi sesuai dengan harapannya, ada jaminan orang itu akan mengalami kegelisahan enggak? Pasti tidak. Dia akan berjalan dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak khawatir kegelisahan itu lalu dalam kehidupannya. Nah, kalau di dalam bahasa medis ada yang bilang gini, mengalami anxiety, kecemasan, kekhawatiran. Ya, ini banyak orang yang mengalami. Kalau dia sudah mengalami tekanan yang berat, pergumulan yang berat, dia akan mengalami yang nama anxiety, kekhawatiran hidup. Apa maksudnya? Ini perasaan yang terganggu. Bahkan ini muncul ketakutan atau apensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Biasa orang muncul kekhawatiran, anxiety ini karena sesuatu yang ingin dia raih di masa depan. Kalau masa lalu itu nggak perlu dikhawatirkan, karena kita tahu kalau yang lalu itu sudah berlalu. Sedangkan menjadi tanda tanya besar, itu masa depan itu seperti apa. Nah, ini anxiety. Nah, ketakutan akan kehilangan kontrol. Dia takut dia menjalani hidup masa depan hari esok, dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa ngatur. Orang lain yang ngatur atau sesuatu yang lain diatur, membuat dia khawatir. Ketakutan akan ketidakmampuan mengatasi masalah. Dia takut dia nggak mampu menghadapi pergumulan hidup, persoalan, tantangan. Dia takut dia nggak mampu, maka memunculkan kekhawatiran. Ya. Nah, berpikir bahwa semuanya itu nggak bisa dikendalikan. Oh, itu pasti nggak menyenangkan. Pasti nggak menyenangkan. Maka muncul kekhawatiran. Nah, bahayanya Bapak Saudara, kalau kekhawatiran ini terus berlanjut dan berlanjut, akan membuat kita tertekan dan membuat kita nggak bisa berkembang. Khawatir terhadap sesuatu dalam batas normal itu wajar. Tapi khawatir dengan sesuatu yang kemudian membuat kita nggak bisa gimana-gimana lagi, itu sesuatu yang keliru. Ya, itu nggak benar. Sama dengan pembacaan kita. Nah, untuk itu mari kita lihat apa yang membuat hati para murid ini gelisah. Ayat yang pertama di dalam pembacaan kita itu jelas sekali. Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah gelisah hatimu. Yohanes pasal 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya jangan gelisah hatimu? Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata di dalam pasal 13, ketika Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemana engkau akan pergi? Mengapa Simon Petrus bertanya kepada Yesus, kemana engkau akan pergi? Karena Yesus berkata, aku akan meninggalkan engkau. Khawatir, itu ibaratnya anak-anak dalam masa pertumbuhan, penyerahan pengandalan kepada orang tua, kemudian papa mamanya bilang, nah, papa dan mama akan meninggalkan kalian. Rasanya gimana? Ya, rasanya khawatir banget. Rasanya gelisah. Apa yang akan terjadi kalau papa dan mama itu nggak ada? Bagaimana nasib hidup saya?
Begitupun dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan meninggalkan engkau, mereka khawatir, mereka gelisah. Tuhan, engkau mau kemana? Tapi bersyukur ketika murid-murid berkata, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Murid-murid Tuhan Yesus berusaha untuk senantiasa bersama Yesus, nggak mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka khawatir, gelisah kalau sampai berpisah dengan seseorang yang diandalkan. Saya percaya sama dengan kita. Kalau kita berpisah dengan seseorang yang kita andalkan, itu ada kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup kita. Bagaimana nasib kita nanti? Betul? Ya. Tapi syukur, Yesus berkata di dalam ayat 16 dan 18. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wah, luar biasa. Bapak saudara, saya mau katakan, orang yang kita andalkan di samping kita, bagaimanapun suatu hari pasti akan meninggalkan kita. Betul nggak? Ataupun kita, saya sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung dari keluarga, menjadi harapan, andalan dari keluarga, suatu hari saya pasti akan meninggalkan keluarga saya. Tapi syukur janji Tuhan. Tuhan berkata apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Apa yang paling penting bagi kita orang tua yang terkadang berpikir khawatir bagaimana dengan anak-anak kita, sehingga kita menyediakan banyak hal untuk anak-anak kita, memberikan pendidikan yang bagus. Bahkan kita sudah berusaha untuk menyediakan meninggalkan warisan yang cukup banyak, betul ya? Tapi yang paling penting, yang perlu kita tinggalkan, wariskan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka yakin, percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka walaupun yang lain hilang lenyap. Karena janji penyertaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak saudara, nggak enak jadi yatim piatu, nggak enak banget. Ya, nggak enak. Saya beberapa kali mendengar cerita dari orang-orang yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya dengan berbagai hal, apakah meninggal papa dan mama, ataupun ya karena suatu dan hal yang lain mereka berpisah, nggak ada lagi, ya. Menyebabkan apa? Oh, rasanya hidup itu nggak enak, terlunta-lunta, terombang-ambing, bingung bagaimana, berharap kemurahan orang lain, itu nggak menyenangkan. Tapi syukur kita sebagai anak Allah, Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak meninggalkan engkau, aku menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Apa yang membuat kita khawatir kalau Tuhan bersama dengan kita? Ya, oke. Tapi Bapak Saudara, nggak sampai di situ aja. Apalagi yang membuat mereka khawatir? Nah, ada satu hal ya. Yesus bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa, saudara? Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia senantiasa menyertai di dalam Roh Kudus. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Artinya perpisahan murid-murid Kristus di dunia adalah perpisahan yang sementara. Ya, ini yang menjadi keyakinan iman kita. Kalau suatu hari kita berpisah, itu perpisahan yang sementara. Kita pasti akan berjumpa lagi. Kapan? Kita nggak tahu. Mungkin di tempat yang lain, ya, di dunia ini,
atau di Yerusalem baru kita akan berjumpa. Itu janji Tuhan. Ya. Oke, apalagi yang membuat murid-muridnya gelisah hati mereka? Thomas, dia bertanya di ayat yang kelima, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mereka gelisah karena Tuhan bilang dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Tapi mereka bingung. Tuhan mau pergi tapi nggak tahu jalannya ke sana gimana. Kami pun pingin ke sana, jadi gimana jalannya? Mereka menjadi gelisah. Mereka tidak tahu jalannya kemana. Kemana Yesus pergi nggak tahu. Dalam pemikiran murid-muridnya mungkin seperti ini. Ya, mungkin mereka pikir akhir hidup gini ya. Apakah cuma sampai di liang lahat? Ya, cuma sampai di kuburan. Mereka bingung. Kalau sudah di kuburan mau kemana? Bagaimana jalan ke sana? Ada enggak yang tahu? Setelah di kuburan jalannya kemana? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Setelah di kuburan jalan-jalannya kemana? Seperti apa? Ada yang tahu enggak? Ada? Enggak ya? Saya juga enggak tahu. Tapi Alkitab memberikan keterangan yang luar biasa. Baca dalam kitab Wahyu. Bahwa ternyata akhir hidup manusia itu bukan di sini. Tidak. Tetapi setiap kali orang masuk di dalam pintu ini, dia akan membuka pintu yang baru, menjalani kehidupan yang baru di dalam kekekalan. Oh, itu luar biasa sekali, ya. Nah, Yesus berkata gini, kalau kamu mau tahu jalannya, Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan yang telah menghubungkan keterpisahan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi saudara, kalau kita mau tahu bagaimana jalan setelah kematian, satu, percayalah kepada Yesus. Amin. Itu janji Tuhan. Maka kita akan tahu seperti apa. Kalau enggak, kita enggak tahu. Akan terus menjadi tanda tanya besar. Seperti apa setelah mati ya. Saya jujur beberapa waktu yang lalu berpikir kalau sudah mati kayak apa ya. Ada enggak di antara kita pikir gitu? Setelah mati itu kayak apa ya? Saya sering kali pikir gitu juga. Orang-orang tua saya yang sudah meninggal, papa saya sudah meninggal, kakak saya sudah meninggal, pikir, aduh mereka sekarang ngapain ya? Seperti apa kehidupan mereka? Bapak saudara, itu sebuah misteri. Tapi satu hal, janji Yesus, ketika engkau percaya kepadanya, engkau akan memulai kehidupan yang baru. Kita nggak tahu. Kalau mau tahu, tetap berjalan di dalam Yesus. Dan pada akhirnya, apa yang dia firmankan di dalam kitab suci, saya yakin dan percaya, itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa Yesus? Mengapa Yesus harus menjadi jalan yang membuat kita bisa terhubung dengan Bapa di sorga? Karena di dalam Yesus itu menjadi peta. Ada keteladanan Allah yang asli dan mutlak. Di dalam Yesus tidak ada cacat celah. Dia sempurna dan tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22, firman Tuhan menuliskan, Yesus Kristus, ia tidak berdosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Hanya Yesus. Tidak ada pribadi yang pernah mengklaim dirinya bahwa dia datang dari sorga. Enggak ada. Hanya di dalam Yesus. Dan Yesus bilang, aku turun dari sorga sehingga aku bisa menunjukkan engkau jalan menuju ke sorga. Kenapa? Karena dia dari sorga. Itu aneh. Ada orang yang bilang bisa menunjukkan jalan ke sorga, tapi sorga aja dia tidak tahu di mana. Itu aneh. Ya. Tapi lebih anehnya lagi adalah orang-orang yang percaya dengan pengajaran demikian. Wah, aneh banget ya gitu. Oke, yang ketiga. Apa yang membuat murid-murid menjadi gelisah? Karena mereka tidak pernah melihat Allah. Ayat 8, Filipus berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Mereka ingin melihat Allah. Ingin supaya mereka tahu Allah itu seperti apa. Yesus berkata, Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Bapak Saudara sangat jelas bahwa Yesus, kalau kita mau mengenal Bapa, maka kita boleh mengenal di dalam Yesus Kristus. Kalaupun kita masih ragu dengan pribadi Yesus, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Oh, banyak sekali. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Allah, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia bagaimanapun hebatnya. Nggak mungkin, hanya dalam Yesus. Dan itu sudah sangat terbukti. Ya. Dan yang terakhir, apa yang membuat murid-murid gelisah? Ketika Yudas yang bukan Iskariot berkata, Tuhan, apakah sebabnya engkau hanya menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Mereka menjadi gelisah. Kenapa? Karena mereka memikirkan orang lain. Nah, terkadang kita gitu ya, menjalani hidup, oh kita oke-oke saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain? Anak kita, orang tua kita seperti apa? Terkadang kita khawatir, bukan dengan diri kita sendiri saja, tetapi dengan orang lain. Sama dengan murid Yesus juga, mereka menjadi gelisah. Ketika Yesus bilang, aku akan menyatakan diriku kepadamu, bukan kepada dunia. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Artinya, saudara, Yesus tahu siapa milik kepunyaannya, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu bukan karena kita, Bapak Saudara, tapi karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang memilih dan memanggil kita, bukan karena kita. Makanya di dalam kekristenan terkenal kata anugerah, sola gratia, hanya anugerah Tuhan. Kita nggak bisa memilih Tuhan, tetapi Tuhan telah memilih dan menetapkan kita. Ya. Dan kalau kita masih khawatir dengan orang-orang di sekeliling kita, ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita masih khawatir dengan orang-orang di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Ceritakan kabar baik ini kepada mereka. Jangan hanya gelisah-gelisah, tapi kemudian membiarkan mereka. Bagaimana nasib mereka? Kemudian kita hanya berdiam diri. Jangan. Untuk menghilangkan kegelisahan dalam bagian ini, percaya bahwa setiap orang ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan punya rencana yang indah. Ingat, Tuhan sudah pilih. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa orang itu dipilih Tuhan atau tidak? Bagaimana caranya? Caranya adalah beritakan Injil. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, artinya apa? Dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, gimana? Dia tidak dipilih Tuhan? Jangan dulu. Yang akan membuktikan dia tidak percaya Tuhan atau percaya ketika dia mengakhiri kehidupannya di dunia. Kadangkala orang pikir, wah dia itu orang-orang durhaka betul-betul masuk neraka lah kehidupannya. Tapi siapa yang tahu ketika di akhir nafas hidupnya mungkin seperti penjahat yang dipakukan di samping Yesus. Ya, dia bilang apa? Ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang apa? Pada saat ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Jangan pernah menyerah dengan orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sekarang kita bilang, aduh keras kepalanya gitu ya. Aduh susahnya bertobat. Aduh gimana gitu ya. Jangan pernah menyerah.
sebelum nafas hidupnya kembali di dalam kekekalan, masih ada kesempatan. Tapi persoalannya adalah kita nggak tahu kapan nafas kehidupan orang itu kembali kepada Bapa. Artinya apa? Tugas ini merupakan tugas yang urgent, yang mendesak. Setiap ada kesempatan, ceritakan kabar baik ini kepada orang lain. Ceritakan. Dia nak mau dengar, itu urusannya dengan Tuhan. Kalau dia mau dengar, puji Tuhan, kita sudah melakukan tugas kita. Haleluya. Oke. Untuk itu firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dengan iman kita baca yang di warna putih 3. Aku tidak khawatir karena aku percaya kepada Allah dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jangan sampai kita khawatir mengandalkan hal-hal yang sebenarnya mengkhawatirkan. Hal-hal yang mengkhawatirkan apa? Ya, orang tua kita keadaannya mengkhawatirkan, betul. Harta kekayaan kita itu mengkhawatirkan keadaannya. Dengan inflasi yang ada itu mengkhawatirkan banget, ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan pernah khawatir. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah mengandalkan gembala, gitu. Jangan pernah mengandalkan hamba Tuhan, tapi andalkan Tuhan. Ya, gembala bisa menyesatkan domba, betul nggak? Bisa. Nah, hamba Tuhan bisa menentang Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mau menyesatkan, apalagi membiarkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita, sehingga kita boleh terlepas dari kegelisahan hati kita, kekhawatiran kita. Dengan apa? Terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali. Jangan khawatir, jangan gelisah. Banyak hal yang terkadang membuat kami gelisah, membuat hati kami khawatir. Bagaimana dengan masa depan kami? Bagaimana mau berjalan bersama dengan Kristus? Terima kasih banyak Bapak. Waktu ini kami akan mengikuti perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus untuk mengenang karya keselamatan Kristus bagi kami. Tuhan layakkan kami, karena kami tahu kami manusia tidak luput dari salah dan dosa kami. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Ini kami mau menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan 2 ketetapan penting. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus. Sedangkan perintah Yesus yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan umat manusia, bagi kita semua. Nah, pada hari ini saudara, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan, Injil Lukas pasal 22 ayat 15 hingga 20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah
demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak saudara, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, jelas bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, sebagai peringatan yang kiranya boleh mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukannya dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya, karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali dan tidak akan terulang lagi. Nah, untuk itu Bapak Saudara, mari kita mengambil waktu teduh sejenak, menguji hati dan pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita terhalang di dalam menikmati perjamuan ini, mari datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengaku kami orang-orang yang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kami umat manusia, maka Dia telah memberikan putranya Tuhan kami Yesus Kristus, yang rela menjalani penderitaan di kayu salib, menderita ganti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam penderitaan yang dijalani Kristus di kayu salib, Kristus boleh mengalami kemenangan, menang atas maut, dan maut tidak berkuasa atas dirinya lagi, menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami rindu menikmati perjamuan Tuhan ini, pelayakan kami, sehingga ketika kami makan roti dan minum dari anggur ini, mengingatkan kami bahwa Kristus ada bersama dengan kami, dan kami adalah saksi Kristus. Kemanapun kami pergi dan berada, Kristus senantiasa menyertai kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Bapa yang baik, kami berterima kasih boleh menikmati perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur dari cawan Tuhan. Terima kasih mengingatkan kami kembali bahwa Kristus sudah mati bagi kami. Tubuh dan darah Kristus sudah dicurahkan bagi kami, menebus salah dan dosa kami. Terima kasih. Dan Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong teruskan, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami terus diingatkan bahwa Kristus sudah mati bagi kami, dan kami adalah saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Lasmaronda Sidauruk, Sarjana Teologi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita ucapkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepada surga buat hari ini, hari yang indah ini.
yang Tuhan boleh berikan untuk kami nikmati, bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan hingga melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan, membawakan setiap doa-doa kami. Pertama-tama berdoa buat gereja GKI ini Tuhan Yesus, bersama hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Mari Tuhan Engkau pakai beliau semakin hari semakin luar biasa dalam pelayanan. Bahkan jemaat di sini rohnya semakin menyala-nyala memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat kursi-kursi yang masih kosong, biarlah Tuhan kirimkan jiwa-jiwa kembali yang rindu hatinya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Para hamba-Mu yang melayani tempat ini, Tuhan pakai juga Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana Tuhan pada saat ini berbagai hal boleh terjadi di negara ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama semua aparatur negara. Biarlah Tuhan pakai mereka secara luar biasa dalam pelayanan mereka untuk rakyat Indonesia, sehingga Tuhan Yesus membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau turut campur untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau tahu juga Tuhan Yesus pada saat ini berbagai dampak corona telah terjadi di negara ini Tuhan Yesus, baik di bidang ekonomi Tuhan, terjadi kemerosotan Tuhan Yesus, bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang telah tutup, bahkan para pekerja banyak kehilangan pekerjaannya. Tapi kami percaya Tuhan akan pulihkan semuanya, akan pulihkan kembali negara kami menjadi negara yang makmur dan dapat menjalankan kehidupan dengan normal Tuhan Yesus seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak di surga. Kami juga tidak lupa berdoa buat orang-orang yang Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit karena corona. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa buat fakir miskin, buat anak-anak yang terlantar, bahkan anak-anak yatim piatu, para janda Tuhan. Mari Tuhan Engkau Tuhan yang selalu memelihara mereka, Engkau yang menopang mereka dan menghibur mereka. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, buat orang-orang Tuhan Yesus yang pada saat ini keluarganya dalam keadaan berantakan atau terjadi masalah Tuhan di dalam rumah tangga Tuhan. Kami berdoa buat mereka, pulihkan setiap hubungan yang ada di dalam keluarga, bahkan rumah tangga. Pulihkan hubungan anak dengan bapaknya, pulihkan hubungan suami dengan istrinya, pulihkan seluruh hubungan yang ada di dalam setiap rumah tangga yang ada di jemaat-Mu, bahkan di seluruh dimanapun mereka yang mohonkan kepada pada saat ini Tuhan Yesus pemulihan. Bahkan orang-orang yang ingin dipulihkan dari setiap sakit penyakit, Tuhan kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan dengarkan setiap doa dan permohonan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Surgawi. Seluruh kehidupan kami pada saat ini sampai seterusnya Tuhan Yesus, terutama jemaat GKI di tempat ini, biarlah Tuhan yang pelihara, biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Terpujilah Engkau. Kami sampaikan doa kami ini atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Lasma Ronda Sidauruk. Sekali lagi terima kasih, dan doa harapan kami kita semua tetap di dalam berkat penyertaan Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama saudara seiman kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui media sosial yang ada. Terima kasih banyak Bapa. Doa kami, harapan kami, biarlah kami semua terus bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan menyertai kami, dan rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh
harapan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tolong kami Tuhan, sertailah kami dalam perjalanan supaya tiba di tempat tujuan kami dalam keadaan baik, dan kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai.